Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Dan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka karena ingin dilihat orang dan tidak mereka percaya kepada Allah dan tidak kepada hari yang akhir, dan barang siapa yang setan menjadi temannya, maka itulah yang sejahat-jahat teman. Dan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka karena ingin dilihat orang, inilah yang dinamai ria. Ini pun sudah musyrik lagi. Kalau bakhil ialah mempersekutukan Allah dengan harta itu sendiri. Ria ialah mempersekutukan manusia dengan Allah. Dia mengeluarkan harta bukan karena ingat bahwa harta itu pinjaman Allah kepadanya, nikmat yang wajib disyukurinya, melainkan karena ingin akan dipuji-puji orang supaya dikatakan dia dermawan. Kalau puji tidak datang, dia tidak akan mengeluarkan harta, termasuk juga dalam ria yang hangat, yaitu memberi harta hendak di atas atau hendak mengatur orang lain untuk tunduk kepadanya. Dari namanya terpampang di atas sekali, agar namanya terpampang di atas sekali. Kalau kehendaknya tidak dituruti, dia pun surut laksana labi-labi tempo buat mengangkat dia dan menanai laksana menanai minyak penuh. Pantang berlenggang, pantang terlenggang, pantang tersinggung. Dan tidak mereka percaya kepada Allah dan tidak kepada hari akhir. Meskipun mungkin hal itu tidak mereka katakan dengan mulut, tetapi tampak dalam perbuatan dan sikap. Mereka tidak percaya bahwa walaupun harta yang diberikannya tidak dipuji oleh manusia atau puji manusia itu tidak memuaskannya, namun dia tercatat di sisi Allah dan di akhirat akan mendapat ganjaran dan pahala. Yang itu mereka tidak percaya. Sebab itu kalau mengeluarkan harta itu akan disanjung-sanjung orang dan akan disiarkan dalam surat-surat kabar, dan dia tidak berkeberatan mengeluarkan walaupun berjuta-juta. Kalau hanya karena Allah atau karena ikhlas dan pahala di akhirat, mereka tidak mau mengeluarkan. Dan kalau akan mereka keluarkan juga hanya sedikit sekali, menyakitkan hati, setanlah yang selalu membisikkannya, sehingga sikap hidupnya demikian. Sebab itu ujung ayat berkata, dan barang siapa yang setan menjadi temannya, maka itulah yang sejahat-jahat teman. Mungkin setan yang menjadi temannya itu setan halus, mungkin juga setan kasar, sehingga dia menjadi orang yang balik belahan, hatinya jauh dari Allah, tidak peduli hidup atau mati, yang dicarinya hanya fulus dan puji sebanyak-banyaknya. Sebab itu seharusnya lah orang laki-laki mencari teman, terutama kalau harta sudah mulai banyak. Sebab harta itu pun membawa cobaan yang banyak. Inilah suatu peringatan yang penting dalam kegunaan sholat jamaah tiap waktu. Kalau sudah kaya, biasanya orang sudah lalai berjamaah ke langgar atau surau atau masjid. Sebab di sana memang banyak orang yang miskin. Lalu mencari teman yang sama-sama mau menghabiskan harta kepadanya yang tidak berfaedah. Teman-teman yang demikian itu pun setan yang nyata. Sebab teman amat besar pengaruhnya di dalam menentukan arah hidup.